A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Zohrah bersama rekan kelompok saya Nila Cahyani, kelas 2 FPGMI Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan bahasa di masa era globalisasi. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia pada masa era globalisasi. Bahasa adalah alat komunikasi atau kerjasama yang paling efektif dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional atau bahasa negara mengalami perjalanan yang cukup panjang. Globalisasi adalah kata yang digunakan untuk melambangkan suatu realitas global. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan, dan yang kedua sebagai bahasa nasional, dan yang ketiga sebagai bahasa negara, dan yang terakhir sebagai bahasa resmi. Yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, A. Alat pemersatu. B. Pemberi kekhasan. C. Pembawa kewibawaan. D. Kerangka acuan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Halimatul Zohrah. C. Tantangan bahasa Indonesia pada era globalisasi. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Fenomena yang terjadi dalam pergeseran bahasa Indonesia akibat dari globalisasi tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mempertahankan eksistensi atau jati diri bahasa Indonesia di mata dunia internasional. Selanjutnya, dampak positif maupun negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia dan meningkatkan terjemah buku-buku dalam bahasa Indonesia. Adapun pengaruh negatifnya, yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ini terbukti karena banyaknya kata serapan yang diserap dari bahasa asing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.